Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ramdhani Bayu Putra di mata kuliah Statistik Ekonomi. Alhamdulillah Ananda, semester sekarang insya Allah kita akan membahas terkait dengan statistik ekonomi dalam satu semester ini. Sebagai introduction, perkenalan di awal pertemuan kita ini, nama Bapak Ramdhani Bayu Putra SEMM, alamat Bapak tinggal di Komplek Terata Permai B3 nomor 3 Kota 25 Manis Kecamatan Pau. Untuk komunikasi nanti mungkin kita dapat berinteraksi di nomor HP Bapak 081374638972. Nomor ini bisa kita gunakan untuk berinteraksi, dan nanti kita juga akan buat WA grup kita, sehingga komunikasi bukan hanya melalui nomor HP, nanti di WA, di Mensos juga kita akan saling berinteraksi. Karena memang di satu semester ini kita akan mencoba pembelajaran secara daring. Tentu tatap muka nanti juga akan ada sebanyak 2 kali mungkin, yaitu melalui Zoom atau melalui CloudX. Baik, selama satu semester kita akan melakukan sebanyak 16 kali pertemuan. Ini silabus kita, pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16. Semuanya akan kita bahas bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan statistik, kemudian apa manfaatnya, dan apa hal-hal yang terkait dengan statistik. Statistik dalam hal ini menjadi kompetensi yang harus saudara miliki agar output sarjana yang nanti insya Allah Anda capai, Anda nanti akan mengerti bagaimana statistik sangat berperan di semua sektor. Baik, nanti dibaca saja pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 topik-topiknya. Oke, kemudian sumber buku rujukan kita itu ada Abdul Hakim, statistik deskriptif untuk ekonomi dan bisnis, ada Anton Dajan, Cornelius Trihendradi, kemudian Dwi Priyatno, Iqbal Hasan, kemudian ada Robert Mason, Douglas Adlin. Ini buku memang buku luar, tetapi sini sangat kuat sekali, sangat baik sekali pemaparan tentang statistik. Anda bisa gunakan beberapa sumber rujukan ini sebagai penguat dari materi yang akan kita sampaikan dalam satu semester ini. Baik, kemudian sistem penilaian UTS kita nanti akan ada penilaian nilai antara ranknya 30% sampai 40%. Alokasi dari presentasi ini nanti akan meliputi mahasiswa mengikuti PBM, yaitu pembelajaran mengajar, mengikuti ujian tengah semester, kemudian ada kehadiran partisipasi kelas. Tentu partisipasi kelas itu nanti dalam daring di Google Classroom, atau memang kita pakai e-study nanti. Kemudian Anda juga harus quiz, tugas. Itulah nilai untuk UTS, 30 sampai 40%. Sementara sisanya yaitu untuk UAS nanti juga kita akan ambil ranknya 70 sampai 60. Kalau di awal kita ngambil 30% untuk UTS, maka untuk UAS 70%. Dan 70% ini Anda juga harus mengikuti proses belajar mengajar PBM dan ujian akhir semester. Maka tambahan nilai di sana juga akan meliputi kehadiran, partisipasi kelas di Google Classroom atau di e-study nanti, kemudian kuis, tugas, semuanya include di sana. Maka totalnya nanti akan 100%. Oke. Baik. Kita akan coba membahas, mengawali statistik ekonomi ini dengan pengertian statistik. Sebetulnya banyak ahli yang menyatakan apa itu statistik. Kita ambil Burdianto tahun 2001 menyatakan statistik adalah kumpulan angka yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan yang disebut data. Jadi kumpulan data yang dikumpulkan kemudian diperhitungkan, itu baru data. Data sama dengan statistik. Kemudian statistik juga dikatakan sebagai sampel, karena data yang dikumpulkan itu sebetulnya adalah sampel. Sampel tidak akan terkumpul jika tidak ada populasi. Kita akan mengenal ini lebih lanjut nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Statistik juga dikatakan adalah satu metode ilmiah yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan.
mengandalkan analisis data dan hasil penelitian dan lain-lain. Maka melalui statistik, semua data-data yang terkumpul itu kemudian diolah, diinterpretasikan, itu sebetulnya adalah bagian dari metode ilmiah. Dan statistik, ingat, nanti juga akan sangat membantu dalam penyelesaian tugas akhir kita, yaitu skripsi. Statistik membantu mengungkapkan data, informasi-informasi yang ada di data, apakah itu angka, apakah itu persepsi, apakah itu semua hal-hal yang ada dalam sampel, yang terkandung dalam sampel. Maka ketika kita sudah menggunakan statistik, maka makna atau informasi-informasi yang terkandung dalam data itu akan terwujud, dan ini sangat membantu sekali. Baik, kalau kita lihat asal kata statistik itu sebetulnya berasal dari kata Yunani statia, catatan administrasi. Biasanya dulu di Amerika Serikat itu statia itu adalah catatan administrasi di pemerintahan. Kemudian stokos itu kalau bahasa Yunani itu adalah anak panah, sesuatu yang mengandung ketidakpastian. Maka bisa kita artikan bahwa ketika kita memperoleh data, itu sebetulnya kita belum mendapatkan informasi, karena data mengandung hal-hal yang belum pasti. Maka dengan bantuan statistik, ketidakpastian, resiko atau masalah di masa yang akan datang itu, statistik mampu mengungkapkan itu. Maka statistik juga dikatakan sebagai alat untuk peramalan atau untuk mengungkapkan kondisi-kondisi untuk meminimalisir, memperkecil resiko-resiko atau ketidakpastian di masa yang akan datang. Maka pengertian statistik seperti di awal kita katakan tadi, statistik data. Statistik adalah sampel, dugaan dari parameter. Jadi di dalam sampel itu ada ungkapan atau ada informasi terkandung, tetapi belum kita dapatkan sebelum kita melakukan proses dari statistik. Maka dari semua itu, statistik itu ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, kemudian kita olah. Setelah kita olah, kita analisis data serta penyajian data sehingga menjadi satu informasi yang berguna bagi decision making, pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang terkait terhadap apa yang mereka hadapi. Maka proses statistik itu juga diawali dengan cara mengumpulkan data. Setelah data terpenuhi, kita olah data dengan bantuan statistik. Kemudian setelah hasil dari olah data itu baru kita analisis, interpretasi data-data yang ada itu sehingga menghasilkan informasi. Dan ini membantu bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan, dalam mendukung pengambilan keputusan. Baik, maka tujuan mempelajari statistik itu adalah untuk menjawab permasalahan dan membuktikan sesuatu yang belum terbukti. Ya, karena kita mengumpulkan data, di dalam data itu terkandung informasi yang memang mengandung ketidakpastian. Ketika kita gunakan statistik, maka apa yang menjadi masalah atau hambatan atau memang kebutuhan dalam satu pengambilan keputusan itu akan dapat terjawab. Jadi menjawab permasalahan, membuktikan sesuatu yang belum terbukti, itu statistik. Begitu juga di tugas kita nanti di akhir perkuliahan Anda di semester 8 atau semester 7 itu akan membuat skripsi, membuktikan permasalahan-permasalahan di bab 1 itu dengan bantuan statistik sehingga permasalahan itu terjawab. Kemudian tujuan mempelajari statistik itu adalah meringkas data sehingga menghasilkan informasi yang mudah dimengerti. Data yang luas dengan bantuan statistik dapat kita ringkas dengan nanti akan ada uji namanya uji deskriptif. Meringkas data yang luas dan besar menjadi informasi yang mudah untuk dimengerti. Kemudian yang ketiga, tujuan mempelajari statistik itu adalah menjadi salah satu alternatif dalam pengambilan keputusan. Jadi di awal juga sudah kita katakan, statistik memberikan alternatif jawaban masalah untuk pihak-pihak tertentu untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhir, statistik itu
tujuan mempelajarinya itu adalah statistik juga menjadi alat bantu dalam peramalan, forecasting, meramalkan kondisi-kondisi atau aktivitas-aktivitas yang di masa yang akan datang itu bisa kita ramalkan. Maka Nanda juga nanti akan belajar penganggaran. Alat penganggaran itu salah satunya adalah statistik, meramalkan kondisi-kondisi kegiatan perusahaan di masa yang akan datang dengan alat bantu statistik. Nanti akan ada regresi linear berganda untuk meramalkan kondisi pembiayaan, kondisi pendanaan, kondisi laba, kondisi aktivitas, kondisi penyediaan bahan baku di masa yang akan datang. Itu diestimasi melalui statistik. Oke, lebih lanjut. Maka penerapan statistik itu sangat luas sekali. Jangan dipikir statistik itu hanya terbatas di bidang kita saja, domainnya ekonomi. Enggak. Orang sudah semuanya pakai statistik. Hampir di setiap bidang statistik itu digunakan. Pertanian juga membutuhkan statistik. Bagaimana pertumbuhan tentang daripada hasil pertanian sepanjang tahun, ya kan? Bagaimana pertumbuhan daripada pendapatan pertanian? Industri juga seperti itu. Industri membutuhkan statistik. Bagaimana semua hal-hal itu orang gunakan statistik untuk melihat kemajuan, untuk melihat estimasi apa-apa yang akan mereka perkirakan di masa yang akan datang, atau untuk melihat rata-rata, misalkan rata-rata pertanian tahun sekarang itu turun atau industri kita mengalami stuck. Itu orang menggunakan statistik untuk mereka data yang besar. Di psikologi juga orang gunakan statistik. Ya, orang juga bisa memetakan perilaku individu, ya. Itu bisa dipetakan. Kecenderungan orang untuk bisa dapat hadir secara tepat waktu orang bisa kondisikan. Atau kecenderungan rata-rata penyakit masyarakat, psikologi. Bidang kesehatan apalagi. Rata-rata indeks kesehatan Indonesia berapa? Rata-rata orang yang menderita penyakit, apalagi sekarang pandemi, rata-rata berapa di satu daerah atau satu kawasan? Apalagi statistik penerapan di dalam bidang ekonomi sangat luas sekali. Manajemen juga seperti itu. Maka nanti di akhir pertemuan ini silahkan cari nanti peranan statistik di bidang yang lain yang lebih spesifik dan lebih detail. Baik. Nah, ini tambahan contoh penggunaan statistik. Kalau akuntansi, accounting, itu perusahaan kantor akuntan publik sering menggunakan prosedur untuk pengambilan sampel. Kan tidak mungkin harus dihitung sampel. Misalkan berapa jumlah persediaan bahan baku yang ada di gudang A. Itu biasanya mereka tidak hitung semua, cukup dengan mengambil sampel. Maka kaidah-kaidah statistik digunakan untuk mengaudit kira-kira apa yang dilakukan oleh klien atau perusahaan sudah sesuai dengan apa kegiatan-kegiatan akuntansi yang diterima umum. Maka tidak semua dihitung itu, ambil aja sampelnya. Kemudian di keuangan apalagi, Anda kalau lihat di BEI itu statistik semua sebetulnya. Angka-angka kenaikan daripada jual beli, harga saham yang lagi tren, itu statistik dengan persentase rata-rata di close penutupan hari ini berapa, itu statistik. Orang keuangan itu sangat bergantung kepada statistik, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian pemasaran, marketing juga seperti itu. Pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk minta pendapat tentang produk, itu biasanya itu digunakan statistik. Untuk bisa meluncurkan satu produk, biasanya perusahaan mengambil dulu nih, melihat sejauh mana tanggapan satu kawasan ketika produk itu mau kita rencanakan kita pasarkan di situ. Biasanya itu dicoba untuk diambil lagi, dilihat kira-kira masyarakat menerima produk baru tersebut. Kemudian contoh penggunaan statistik itu di ekonomi seperti kita jelaskan tadi. Next, selanjutnya, nah ini yang kita katakan tadi peranan statistik. Ini menurut ahli Hasan, peran statistik dalam kehidupan itu sebetulnya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita juga secara tidak langsung menggunakan statistik. Ya, orang tua Anda pasti juga menggunakan. Rata-rata tingkat
pembiayaan atau pengeluaran selama 1 bulan itu berapa. Keterangan-keterangan informasi berbagai hal yang diolah dan ditafsir itu biasanya secara tidak langsung kita juga seperti itu. Atau rata-rata Anda juga berpikir kira-kira untuk bisa hidup di Padang, kira-kira berapa rata-rata biaya hidup dengan kondisi sekarang. Kemudian statistik peranannya juga sebagai dalam penelitian, pastilah statistik memiliki peranan sebagai penyedia alat untuk mengemukakan dan menemukan keterangan-keterangan yang seolah tersembunyi di angka. Di awal kita katakan tadi bahwa sebetulnya data yang terkumpul yang kita kumpulkan itu di dalamnya penuh dengan informasi-informasi yang belum terungkap. Maka kita butuh statistik untuk mengungkapkan keterangan-keterangan yang tersembunyi di data tersebut. Di tesis juga seperti atau di skripsi juga seperti itu. Kemudian peranan statistik itu dalam ilmu pengetahuan, tentu statistik berperan sebagai penyedia alat untuk mengemukakan atau menemukan kembali keterangan-keterangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya. Oke, perlunya mempelajari statistik secara tidak langsung tadi juga sudah kita bahas ya. Tentu di dalam metode ilmiah nanti di skripsi kita akan menilai variabel-variabel penelitian. Hubungan antar variabel tertentu dengan variabel yang lain itu kita gunakan statistik untuk mengungkapkan itu. Kemudian statistik juga seperti kita katakan tadi sebagai ya untuk alat peramalan, forecasting, membuat rencana, planning dan ramalan itu digunakan orang. Kemudian perlunya mempelajari statistik itu mengatasi berbagai perubahan terjadi dalam satu pengambilan keputusan tidak mungkin dapat diabaikan atau diterima supaya pihak-pihak lain tidak ada yang dirugikan. Dengan statistik perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dapat diantisipasi. Kondisi pandemi sekarang kita melihat perubahan perilaku, perubahan kegiatan operasional perusahaan, adanya hambatan-hambatan. Itu orang gunakan statistik. Kira-kira ketika sebelum pandemi pendapatan suatu organisasi berapa atau pendapatan UKM berapa, tapi setelah pandemi terjadi berapa tingkat pertumbuhan. Dan ini kita gunakan statistik sebagai pembandingnya. Orang akan sangat memerlukan data itu sebagai alat pengambilan keputusan untuk mencari metode inovasi bagaimana organisasi ini tetap berjalan, tetapi pertumbuhan juga tetap bisa tercapai. Kemudian perlu mempelajari statistik. Tadi di awal juga sudah kita ungkapkan bahwa perannya adalah membuat keputusan yang lebih baik. Statistik memberikan alternatif informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Siapa saja? Baik, fungsi statistik. Pertama, tentu statistik itu sebetulnya adalah bank data. Menyediakan data untuk diolah, diinterpretasikan agar dapat dipakai dan menerangkan keadaan yang perlu diketahui dan diungkapkan. Jadi statistik itu tadi kan dikatakan data yang terkumpul besar. Kalau kita lihat Google itu adalah cerminan dari statistik. Dia tuh bank data. Kemudian yang kedua, fungsi statistik adalah alat quality control. Karena data yang tidak kita olah dengan statistik itu belum memiliki kualitas. Tetapi dengan bantuan statistik kita akan mendapatkan kualitas dan bisa mengontrol daripada mutu dari informasi yang dihasilkan dari data. Jadi alat quality control, alat pembantu standarisasi dan sekaligus menjadi pengawas. Maka data tanpa statistik bisa dikatakan kualitas atau kontrolnya masih kurang baik. Tetapi dengan bantuan statistik maka data itu menjadi informasi dan sangat bermanfaat, apalagi dalam hal-hal seperti tadi yang kita ungkapkan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, fungsi-fungsi statistik itu adalah tentu seperti tadi. Untuk menjawab satu masalah, kita butuh data. Data adalah statistik. Data yang kita olah itu adalah proses dari statistik yang menghasilkan informasi. Maka fungsinya, statistik adalah pemecah masalah dan pembuatan keputusan sebagai dasar penetapan kebijakan dan
lebih lanjut untuk mengembangkan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Jadi organisasi-organisasi yang orientednya adalah profit, mereka selalu menggunakan statistik untuk melihat kemajuan, growth, pertumbuhan. Semester pertama berapa pertumbuhan, kedua berapa, ketiga, terus. Ini sangat membantu fungsi-fungsi manajer, mulai dari manajer paling bawah, middle, sampai ke top manager dalam mendukung pengambilan keputusan. Kemudian terakhir, fungsi statistik adalah yaitu merupakan suatu metode penganalisis data. Jelaslah bahwa statistik adalah alat bantu untuk menganalisis data yang nantinya ujungnya adalah informasi. Oke, baik. Terakhir, seperti yang kita katakan tadi, metodologi statistik itu banyak. Tapi dalam hal ini kita kelompokkan statistik itu dalam bentuk domain besar saja. Ada statistik deskriptif, yaitu mengumpulkan data yang luas, kemudian meringkasnya, dan ini memberikan gambaran yang lebih ringkas bagi pihak-pihak tertentu untuk dapat mengerti data yang besar dan luas itu dengan mudah, simple. Sementara statistik inferensial, statistik yang berhubungan dengan hal-hal dalam pengambilan keputusan. Dan ini juga dikelompokkan menjadi dua nanti, ada statistik parametrik dan statistik non parametrik. Statistik parametrik itu berhubungan dengan data-data yang pendistribusiannya mengikuti data penyebaran data normal. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian statistik non parametrik justru lawan dari pada statistik parametrik, di mana statistik non parametrik penyebaran datanya adalah untuk penyebaran data yang tidak normal. Maka nanti untuk penggunaan dan implikasinya kita juga nanti akan bahas itu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, baik. Ini ada penjelasan lebih lanjut sebagaimana kita jelaskan tadi antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial. Deskriptif lebih kepada bagaimana meringkas, mengumpulkan data yang luas, diolah, disajikan dalam bentuk yang ringkas, sehingga ciri-ciri kemudian karakteristik data itu bisa kita temukan secara ringkas. Contoh seperti sensus penduduk, itu kan luas, tapi ketika orang ringkas berapa gendernya, berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa yang umur sekian sampai sekian, itu statistik. Jumlah penduduk yang memiliki pendapatan dari rank 1 juta sampai 3 juta berapa orang atau berapa persen, itu statistik deskriptif, menggambarkan data yang luas dengan ringkas sehingga mudah dimengerti, itu statistik deskriptif. Tetapi statistik inferensial yaitu statistik yang menafsir secara umum suatu populasi dengan menggunakan sampel, ingat populasi dan sampel, termasuk di dalamnya tafsiran penafsiran dan teori. Kegiatan statistik ini dimulai dari mengumpulkan data sampai dengan menguji hipotesis, dan ujungnya adalah untuk decision making, pengambilan keputusan. Kemudian seperti kita katakan tadi, ada dua bagian dari statistik inferensial, parametrik, non parametrik. Hanya berkaitan dengan populasi berdistribusi normal dan populasi yang tidak berdistribusi normal. Terakhir, ini sedikit bagian tentang metodologi pemecahan masalah dengan menggunakan proses statistik. Tentu dalam statistik itu kita awali semua proses daripada statistik itu diawali dari masalah. Karena statistik adalah, kita katakan tadi, statistik merupakan alat bantu untuk memecahkan masalah. Jadi masalah ada, baru ada statistik. Tanpa ada masalah, tidak akan ada statistik. Jadi deskripsi Anda juga seperti itu. Berangkat dari masalah, masalah itu yang harus kita pecahkan. Masalah itu yang harus kita carikan solusinya. Maka salah satu alat yang kita gunakan adalah statistik. Identifikasi masalah, kumpulkan fakta intern, eksternnya yang relevan dengan permasalahan. Kemudian apakah fakta yang tersedia sudah cukup? Nah, kita kelompokkan. Kemudian klasifikasikan dan ikhtisarkan data dengan menggunakan tabel atau gambar. Itu yang seperti tadi namanya statistik deskriptif. Kita ungkapkan data dengan tabel, dengan grafik. Kemudian sajikan komunikasi informasi yang telah ditiarkan
dalam tabel dan grafik ukuran deskriptif. Kita interpretasikan data-data dari grafik atau dari tabel tadi dengan narasi. Nah, ini juga kemudian terus apakah informasinya dari sampel? Nah, kalau ya, gunakan informasi sampel untuk mengevaluasi nilai parameter. Oke, selanjutnya gunakan informasi sensus ya, mengevaluasi alternatif rangkaian tindakan dan mengambil keputusan. Dan setelah itu baru selesai. Jadi proses daripada metodologi pemikiran masalah statistik, prosesnya diawali dengan masalah sampai masalah itu dengan alat bantu statistik terpecahkan. Gitu. Oke, namun lebih lanjut nanti kita juga akan bahas ini lebih detail lagi. Baik, Pak pikir untuk pertemuan pertama kita cukup. Silahkan Anda nanti bertanya, mendiskusikan hal-hal terkait dengan statistik ekonomi atau introduction, pendahuluan dari ruang lingkup statistik yang sudah kita jelaskan di pertemuan awal ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.